Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sahabat yang mulia Abu Darda rahimahullah pernah meriwayatkan kepada kita sebuah hadis yang sangat spesial, hadis yang istimewa. Beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketika berkumpul dengan para sahabatnya, dengan para pejuang-pejuang Islam pada saat itu, kemudian Rasul SAW mengatakan sekaligus bertanya kepada mereka dengan sebuah pertanyaan, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum inda malikikum. Maukah aku beritahu kepada kalian tentang sebuah perbuatan yang kalau kalian mengerjakannya maka itu merupakan perbuatan terbaik di hadapan Allah. Perbuatan terbaik di hadapan Allah. Malah kemudian diungkapkan wa ardaha, malah bisa termasuk perbuatan yang paling Allah ridhai, paling Allah senangi. Malah wa arfaha fi darajatikum, perbuatan ini bisa mengangkat derajat-derajat kalian, memuliakan kalian. Sampai kemudian Rasul mengatakan wa khairi min i'ta'idz dzahab, malah perbuatan ini lebih baik, lebih utama dibandingkan kita sedekah dengan emas. Sedekah dengan emas. Malah diungkapkan yang lain, kata Nabi SAW, perbuatan ini lebih baik daripada Anda bertemu dengan musuh, kemudian Anda membunuh musuh Anda, atau musuh membunuh Anda. Para sahabat ketika mendengar pertanyaan ini, mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu, perbuatan apa itu wahai Rasul? Yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai, yang lebih mulia dibandingkan infak dengan emas. Ternyata jawabannya sederhana, ikhwan fillah rahimakumullah. Rasul mengatakan, zikrullah. Amalan itu adalah zikir kepada Allah. Amalan itu adalah zikir kepada Allah. Sebuah perbuatan betul yang semua muslim tanpa terkecuali, besar, kecil, kaya, miskin, bisa melakukannya. Bisa melakukannya. Sebuah perbuatan yang sangat indah, malah sangat sederhana, tapi kadang kita berat untuk melakukannya. Nggak tahu, mungkin karena kebanyakan dosa yang sudah kita lakukan. Seperti pernyataan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kalau seandainya hati Anda sudah bersih, maka bisa dipastikan Anda tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Kenapa kita tidak pernah kenyang, malah kadang tidak bisa menyempatkan waktu untuk baca Quran? Kemungkinannya hati kita sudah terlalu kotor dengan banyak hal, dengan kecemburuan kepada kaum muslimin yang lain atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dengan sesuatu yang kadang membuat kita merasa kok dia bisa sih saya enggak gitu, dengan hal-hal yang kadang malah mungkin membuat kita tanpa kita sadari mengatakan perkataan-perkataan yang kotor. Malah kemarin kita diramaikan dengan sebuah kasus seorang artis yang tertangkap basah, lalu kita seolah-olah kebanyakan kaum muslimin menyebarkan berita tersebut. Padahal dalam sebuah ungkapan para ulama mengatakan barang siapa yang menyebarkan sebuah pernyataan al-fahisyah atau informasi yang terkait dengan kemaksiatan yang ada hubungan dengan kemaluan,
maka kata mereka dosanya bisa lebih besar daripada orang yang melakukannya sendiri. Tapi kita kadang lebih ya enak gitu, kadang nggak merasa berdosa, mengatakan si fulan telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Malah ada ungkapan seorang ulama pernah mengatakan, malah ada yang mengaitkannya kepada atharnya para sahabat, barang siapa yang mencemooh perbuatan seorang muslim atas dosa yang dia lakukan, maka sebelum matinya bisa saja dia melakukan perbuatan itu. Sebelum matinya dia bisa melakukan perbuatan itu. Sebagai apa? Karena sebagai balasan, seolah-olah dia anima enggak gitu, merasa lebih baik, merasa lebih suci, merasa lebih beriman. Pada Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa lebih baik dibandingkan yang lainnya. Huwa a'lamu bimanittaqau, karena Allah paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Takwa ihwanu fillah rahimakumullah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat indah ini Allah mengizinkan kita untuk bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka sejenak kita sama-sama mengingat Allah dengan membaca beberapa ayatnya atau dengan membaca beberapa hadis Nabi SAW. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sebagian para sahabat, mereka mengatakan kepada sahabat yang lain, hayya nu'min sa'atan, ayo sini duduk, kita beriman sejenak aja. Kita berzikir sebentar saja gitu. Mereka gunakan waktu untuk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di antara keutamaannya adalah menjadi perbuatan yang paling Allah cintai. Maka ikhwanu fillah rahimakumullah, jangan sampai malah kedepannya pun jangan sampai ada perasaan karena ini sebuah kewajiban sebagai anggota, sebagai staf, sebagai pegawai. Tapi harusnya ketika ada panggilan-panggilan seperti ini, kita merasa kewajiban sebagai seorang muslim. Malah sebuah hadis pernah mengatakan, bukan hadis, pernyataan seorang ulama pernah mengatakan, inna fil ardi la jannatun. Sesungguhnya di dunia itu ada surganya. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Yang barang siapa tidak masuk ke surga dunia itu, maka dia tidak akan bisa masuk ke surganya akhirat. Apa? Sebagian mengartikan ini dengan hadis Nabi yang lain. Idza marartum biriyadin min riyadil jannati farta'u. Kalau kalian lewat ke salah satu taman surga di dunia, maka masuklah, hadirilah. Kemudian ditanya, apa itu riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga? Rasul mengatakan, hilaqad dzikr. Kumpulan-kumpulan yang di dalamnya ada zikir kepada Allah. Kumpulan-kumpulan yang di dalamnya ada talabul ilmi. Ihwanu fillah rahimakumullah. Kemuliaan, keutamaan, sehingga mudah-mudahan hal ini menjadi penyebab nanti kelak pada hari kiamat Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihwanu fillah rahimakumullah. Tema yang mungkin sedikit kita bahas atau kita kaji di kesempatan ini, mudah-mudahan Allah mudahkan, terkait tema yang terkesan terkesan sederhana tapi sangat penting, terkait masalah cita-cita kita sebagai orang tua untuk menciptakan seorang generasi anak yang solih. Kalau kita kasih tema, mungkin tema sederhananya adalah akhlak orang tua adalah akhlak anak. Kok akhlak? Karena akhlak punya 3 makna. Di antaranya akhlak bermakna ad-din, yaitu agama. Ada akhlak bermakna sijiyah, wibawa. Ada akhlak bermakna tabiat atau kebiasaan. Itu makna akhlak. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dinukilkan oleh Imam At-Tabari ketika menafsirkan wa innaka la'ala khuluqin adim. Kita sering mengartikan wahai Anda Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Beliau mengartikan berbeda. Beliau mengatakan wa innaka la'ala atau la'ala fi dinin azimin. Wahai Muhammad, Anda berada di agama yang benar. Di agama yang benar. Maka ketika judulnya akhlak orang tua, akhlak anak, itu sama dengan agama orang tua adalah agama anak. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Namun selanjutnya tergantung orang tuanya. Apakah akan dimajusikan, ataukah akan diyahudikan, ataukah akan dinasranikan.
Ada peran orang tua yang sangat besar di sini gitu, tentang akhlak, tentang akidah seorang anak. Malah kalau kita membaca banyak ayat dalam Al-Quran, bagaimana sejarah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan nabi-nabi yang lainnya ketika mereka mengajak dakwah kepada agama Allah, sebagian mengatakan, hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Sebentar, kami lebih nyaman dengan perbuatan-perbuatan yang sudah kami dapatkan dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami. Bagaimana agama nenek moyang begitu mengakar sampai mereka pun nggak mau berubah gitu. Sampai mereka pun nggak mau berubah. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sudah selayaknya sebagai orang tua memperhatikan tentang agamanya gitu. Karena ini akan betul-betul berpengaruh kepada anak kita. Berpengaruh dalam agama dianya juga. Maksudnya dalam perbuatan dia. Kita banyak menemukan kasus para ulama ketika akan melaksanakan sholat malam, tiba-tiba anaknya yang usia 10 tahun kemudian berdiri dan berdiri di samping dia. Berdiri. Pasti tanya, kenapa Anda bangun? Udah tidur lagi, Anda kan masih kecil. Anaknya mengatakan, kan Bapak juga bangun. Dia mengatakan, saya mengikuti perintah Nabi SAW. Tapi anaknya menimpali. Tapi kan di Quran juga Rasul pada waktu itu tidak sholat sendiri. Ada ayat yang mengabarkan Rasul sholat bersama orang-orang beriman yang lainnya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laini wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Dan anaknya mengatakan, dan saya ingin gitu menjadi bagian seperti sahabat Nabi kepada Nabi. Maka izinkan saya untuk ikut bersama Anda, wahai ayahku. Yang awalnya nggak tega gitu, melihat anaknya begitu jadi bingung gitu. Jadi malah mengatakan, tapi Anda masih kecil, nggak usah, tidur aja. Enggak, saya nggak mau. Saya ingin dapat kemuliaan seperti kemuliaannya mereka. Dan tidak mungkin anak ini kemudian bangun kalau nggak melihat ayahnya sering bangun di malam hari, nggak mungkin. Kan sekarang juga sama, kita juga bisa melihat itu gitu ya. Anak-anak bangun di malam hari, cuman bangunin kita, pengen pipis, udah selesai tidur lagi. Karena yang mereka lihat juga begitu dari diri kita, ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika kemudian anak begini ya hampir samalah. Kalau kita mau jujur gitu. Kalau kita mau jujur, agama anak gak jauh dengan agama kita. Maka kalau ingin memperbaiki agama anak, perbaiki dulu agama kita, ikhwan fillah rahimakumullah. Karena anak betul-betul akan melihat bagaimana sholat kita, akan melihat bagaimana saum kita, akan melihat bagaimana cara bicara kita, semuanya akan dilihat. Kebiasaan kita dan segala macam. Anak itu betul-betul akan memperhatikan itu, ikhwan fillah rahimakumullah. Maka ini poin yang pertama. Ketika materinya, temanya akhlak anak adalah akhlak orang tua, atau akhlak orang tua adalah akhlak anak, maka diartikan sebagai agama orang tua itu tidak jauh beda akan menjadi agamanya anak. Maka kalau kita ingin memiliki anak yang memiliki agama yang bagus, akidah yang bagus, baguskan dulu diri kita. Ini poin yang pertama, ikhwan fillah rahimakumullah. Poin yang kedua, tadi kita mengatakan akhlak punya makna kebiasaan. Maka ketika diartikan akhlak orang tua adalah akhlak anak, maka begitu pula kebiasaan orang tua adalah kebiasaan anak. Dan ini bersifat lebih umum daripada tadi yang pertama. Segala macam kebiasaan orang tua biasanya ditiru oleh anak. Sampai gaya tidurnya bagaimana, gaya makannya bagaimana gitu. Sampai kita juga ada anak perempuan gitu, kita makan sering mengangkat kaki, ikut-ikutan aja ngangkat kaki gitu. Karena begitulah anak, ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam sebuah ungkapan bahasa pendidikan ada ungkapan children see, children do. Anak itu lihat lalu kemudian berbuat seperti apa yang dia lihat. Ada sebuah kasus sederhana ketika suatu waktu ada anak lagi main di tengah rumah gitu. Kemudian ibunya lagi beres-beres di samping dengan anak-anak itu. Kemudian pintu agak terbuka. Tiba-tiba kemudian si ibu ini mengatakan kepada anaknya, "Nak, tolong tutup pintunya." Lalu si anak mendekati pintu, pas dekat pintu ternyata ditutup pintu itu cuma dengan kaki ditendang. Bret gitu. Ibunya kaget, "Kok pakai kaki, Nak? Yang ngajarin siapa?" Anak itu mengatakan, "Kan ibu kemarin begitu." "Kapan?" kata ibunya. "Kemarin waktu ibu ngambil jemuran pas hujan, terus masuk, tangannya penuh dengan jemuran, nutup pintu susah pakai kaki." Jedak, anaknya lagi main gitu. Ditiru kemudian. Ditiru. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan banyak
Ternyata gitu. Allahul musta'an. Kita apa ya? Satu hal yang kadang lupa dalam diri kita. Anak itu nggak pernah ngalamin jadi orang tua, tapi kita pernah ngalamin jadi anak-anak. Kita sering memaksakan agar anak memahami apa yang di otak kita, padahal dia belum pernah mengalami apa yang kita alami. Padahal bagusnya adalah bagaimana kemudian kita bisa masuk ke dunia mereka dan berusaha menjadi seperti mereka atau menjadi sahabat mereka gitu. Bagaimana contohnya seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul, Anas, ente berangkat ke sana, kerjakan ini. Berangkat kemudian Anas bin Malik, waktu itu masih sangat belia, sangat muda, sangat kecil. Di tengah jalan ketika akan melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas bertemu dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Malah kemudian bermain, lupa dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba kata Anas, lagi main, ada yang nepuk pundak saya pas lihat Nabi gitu. Tapi Rasulnya mengatakan, udah dilaksanakan belum? Belum. Udah, pergi dulu laksanakan. Akhirnya Anas pun kemudian pergi melaksanakan. Dan ternyata Rasul waktu itu walaupun bisa marah, enggak marah. Enggak marah, rahimakumullah. Makanya ada ungkapan yang menarik, yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa memilih pengen dilahirkan dari rahim siapa, dari ibu semacam apa, tapi kita bisa memilih mau jadi orang tua seperti apa. Nggak ada kata terlambat menjadi orang tua. Kita nggak bisa milih, saya pengen lahir dari ibu, nggak ada, itu mah udah selesai gitu. Tapi kita bisa milih mau jadi orang tua seperti apa buat anak-anak kita. Apakah seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah seperti Fir'aun kepada Musa, ataukah seperti siapa? Yang pasti kita semua sama-sama pengen anak jadi soleh, cuman kadang kesolehan ini setiap orang punya definisi masing-masing gitu. Ini poin yang kedua. Jadi kebiasaan anak tidak akan jauh beda dengan kebiasaan orang tua. Maka kalau kita ingin memiliki anak yang punya kebiasaan yang baik, maka lahirkanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tampakkan di hadapan anak kebiasaan-kebiasaan yang terpuji. Kenapa ada anak kemudian suka merokok? Karena tidak mungkin kalau orang melihat kecuali dia melihat orang tuanya merokok. Kenapa ada anak kasus kan? Rahimakumullah. Kemarin waktu di medsos saya lihat sebuah video, ada anak usia di bawah masih 10 tahun, malah mungkin belum SD ini. SD juga belum. Nangis merengek-rengek ke orang tuanya sambil narik-narik baju orang tuanya minta dibeliin kuota. Minta dibeliin kuota. Dan tidak mungkin ini terjadi kecuali karena mungkin melihat juga orang tuanya sama. Malah kadang orang tua membiarkan anaknya begitu gitu. Kita kemarin dikejutkan dengan kasus ya anak yang merokok gitu kan. Ini pun biasanya memang terjadi karena orang tuanya ngelatih, Yona ngerokok gitu. Akhirnya terjadilah gitu. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Rahimakumullah. Maka sekali lagi, kita yang menginginkan anak punya akhlak yang baik, punya akhlak yang luar biasa, tampakkan di hadapan anak, jangan sungkan, jangan ragu. Ketika kita ingin anak punya sifat penyayang, ya munculkan bagaimana sifat sayang kita kepada mereka. Jangan seperti salah satu sahabat Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat. Umar suatu ketika kedatangan salah seorang gubernurnya untuk memberikan laporan. Walaupun sebagian mengatakan keterangan ini kurang kuat. Ketika itu kemudian nyampe ke rumahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kebetulan sedang bermain-main dengan anak-anaknya. Ada yang naik kuda-kudaan, bermain aja bercanda begitu. Tiba-tiba gubernur ini pas lihat heran gitu, kaget gitu. Ente Umar? Ya Umar. Kenapa? Kok mau sih main sama anak-anak? Kenapa gitu? Emang kenapa? Saya, kata dia, demi Allah, punya anak 10 orang tapi satu pun gak pernah ada yang saya cium sekalipun. Ketika saya masuk ke rumah semua diam. Dia ingin mengatakan saya berwibawa, saya anu gitu. Tapi Umar mengatakan, man la yarham, la yurham. Awas ya, yang tidak punya sifat penyayang kepada bawahannya, maka tidak akan disayang sama yang di atas. Ditegur sama Umar. Riwayat menyebutkan Umar mencopot gubernur tersebut gitu, karena khawatir keluarganya jangan disayang, apalagi masyarakatnya. Rahimakumullah. Maka sekali lagi, jadikan kemudian perbuatan kita sehari di hadapan anak, perbuatan-perbuatan yang baik.
Kalau bisa tidak memunculkan marah di hadapan anak, tidak memunculkan hal-hal yang gimana gitu. Tapi hal-hal positif aja lah. Sikapi semuanya dengan bijaksana. Kemudian berikutnya, ketika temanya akhlak anak adalah akhlak orang tua adalah akhlak anak, maka maknanya adalah agama orang tua atau keimanan orang tua itu akan menjadi penyebab kebahagiaan dan tidak bahagianya seorang anak di masa depannya, dunia akhirat. Atau dalam bahasa lainnya, keimanan seorang orang tua akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan dunia dan akhiratnya seorang anak. Kok bisa demikian? Ya, dalilnya kata para ulama di Quran surat Al-Kahfi. Di Al-Kahfi kita sama-sama tahu ada banyak kisah di sana. Satu di antaranya kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang kemudian kita akan menemukan bagaimana ada kasus terjadi Nabi Khidir alaihi salam membangun kembali atau meneguhkan kembali, mengokohkan kembali sebuah rumah yang mau roboh. Sampai Nabi Musa bertanya, kenapa? Malah Nabi Musa mengatakan, kalau Anda minta upah kayaknya bakal dikasih nih sama orang gitu. Lalu kemudian di akhir perpisahannya Nabi Khidir menceritakan alasannya. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Kata Nabi Khidir, rumah yang barusan aku bangunkan kembali, aku kuatkan kembali, ini milik dua anak yatim. Fil Madinah, di kota. Ada yang mengatakan anak yatimnya nggak ada di rumah itu, nggak tinggal di sana. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah rumah ini ada harta yang disimpan sama orang tuanya buat kedua anak yatim ini. Wa kana abuhuma sholiha, dan dulu bapaknya adalah seorang bapak yang soleh. Bapaknya seorang bapak yang soleh. Dan Allah menginginkan agar harta yang sudah disiapkan ini memang datang nyampe kepada anaknya. Nah, kata para ulama, di sini ada garis besarnya. Jadi kenapa Nabi Khidir menegakkan bukan karena mau robohnya, bukan karena anak yatimnya, tapi penyebab akhirnya adalah karena bapaknya orang yang soleh. Enggak diceritakan anaknya kafir apa soleh, enggak. Allah enggak menceritakan itu. Hanya menceritakan ini milik dua anak yatim, nggak tahu kafir, nggak tahu maksiat, nggak tahu. Cuman ketika berbicara bapaknya, wa kana abuhuma sholiha. Tapi bapaknya soleh. Makanya kata para ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali kemudian mengatakan, ini sebagai sebuah penguat hadis Nabi yang mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Bagaimana bentuk penjagaan Allah? Ini diantaranya. Allah bakal jaga diri kita, bakal jaga kemudian keturunan kita, bakal jaga harta kita. Karena kita telah menjaga Allah. Karena kita telah menjaga Allah. Maka penting, kenapa kita harus mensolehkan diri kita, bukan cuma buat kita sebenarnya, tapi akan berpengaruh kepada anak cucu kita. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika ada ungkapan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqomah dengan apa yang mereka katakan, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa kekhawatiran bagi mereka. Para ulama Ibnu Katsir di antaranya mengatakan tidak ada rasa takut nanti kelak pada hari kiamat. Enggak ada takut untuk menghadapi Allah. Kenapa? Karena sudah punya bekal. Dengan keistiqomahan dalam la ilaha illallah. Dan tidak ada rasa khawatir ketika mereka meninggalkan keturunan yang banyak. Kenapa? Karena mereka sudah menjaga Allah, pasti keturunannya pun bakal dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama zaman dulu, kalau nggak salah tabi'in, itu usianya sekitar 120 tahunan. Tapi dia masih mampu mengangkat pedang yang sangat panjang dan berat, padahal pemuda yang lain nggak ada yang sanggup. Cuman beliau yang sanggup gitu. Ketika ditanya kenapa kok masih bisa kuat begini, beliau mengatakan hafidnallaha fis sighari fahafidhana fil kibar. Kami menjaga Allah ketika usia muda kami, dan sekarang ketika tua Allah pun menjaga kami. Makanya orang-orang bertakwa, orang-orang yang sangat luar biasa keimanannya, jarang diceritakan sakit, kecuali memang tujuannya untuk menguji mereka.
Tapi kalau kita melihat zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jarang terdengar gitu kasus sakit apa gitu. Kenapa? Karena penjagaan mereka terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka tadi saya sampaikan, ketika berbicara akhlak orang tua adalah akhlak anak, maksudnya adalah akhlak orang tua akan mempengaruhi kelak kehidupan anak dunia akhiratnya, bahagia atau tidaknya, senang atau enggaknya, bakal kemudian sukses atau tidaknya. Maka hati-hati menjadi orang tua. Jangan karena jujur kalau kita katakan kita kita belum pernah jadi orang tua tapi merasa sok tahu tentang orang tua gitu, merasa berpengalaman gitu kan. Nggak ada orang, apakah ada di antara kita yang pernah pengalaman jadi orang tua? Semua kita adalah pengalamannya pernah jadi anak, tapi jadi orang tua belum pernah. Tapi seolah-olah apa yang di pikiran kita itu adalah yang terbaik gitu. Ya kalau mungkin berdasarkan dalil, hadis dan ayat itu nggak ada masalah, karena itu memang yang terbaik. Tapi ketika masih kemudian terbantahkan dengan hal yang lain, nggak ada salahnya kalau kemudian kita mengalah dan memilih yang memang paling benar gitu, atau yang dianggap lebih baik. Itu poin yang ketiga. Dan kesemuanya ini, akhlak ini bisa didapat dengan cara membersihkan hati. Tidak lain cuma itu. Karena Rasul pernah mengatakan, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Di dalam diri seorang manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Kalau keadaannya benar, maka akan benar semua amalannya, termasuk akhlaknya. Tapi kalau kemudian enggak, maka akan kacau juga seluruh amalnya, termasuk akhlaknya. Dan kita banyak menemukan hal ini, ikhwan fillah rahimakumullah. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan yang singkat ini saya mengajak kepada ikhwah semua, khususnya bagi diri saya pribadi, mari bagi kita yang menginginkan punya anak yang agamanya baik, yang akhlaknya baik, dan juga akan mengalami kehidupan yang baik dunia akhiratnya, kita perbaiki pertama kali dengan cara memperbaiki akhlak kita, memperbaiki agama kita. Selanjutnya, bantu dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki keadaan-keadaan keluarga kita, terutama anak-anak kita, karena doa orang tua kepada anaknya termasuk doa yang bakal dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai doa keburukan pun bisa jadi kena kepada anak-anak kita. Maka hati-hati setiap berdoa, hati-hati setiap berkata. Khawatirnya malah menjadi sebuah ungkapan yang Allah kabulkan. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Itu barangkali ikhwanu fillah rahimakumullah, bukan nasihat barangkali, ini saling mengingatkan satu sama lain terkait masalah hal yang insya Allah tidak kalah penting. Intinya mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan keluar kepada setiap urusan-urusan yang kita hadapi, karena Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ditambah tadi kita katakan ketakwaan seorang manusia akan menjadi penyebab perlindungan Allah kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada hartanya, kepada anak-anaknya. Terakhir, ikhwan fillah rahimakumullah, saya mengutip pernyataan Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau menjelaskan hadis yang tadi, ihfadillah yahfadka. Beliau menutup dengan sebuah hadis yang pernah terjadi zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabiah perempuan yang ikut bersama pasukan untuk berperang. Ketika dia pergi, dia tinggalkan di rumahnya 10 ekor kambing dan 10 alat pintal. Berikutnya kemudian dia perang, ikut bagian barisan belakang untuk orang-orang sakit dan segala macam. Pas pulang, dia menemukan kambingnya hilang satu, alat pintalnya hilang satu. Rasul mengatakan, falamma ja'al lail, ketika datang malam hari, syakarabbahu. Perempuan ini mengeluh kepada Allah, protes sama Allah. Ya Allah, Engkau telah berjanji yang menolong agama Engkau akan dibantu, akan dilindungi, akan dijaga. Tapi kenapa kambing saya hilang? Kenapa alat pintal saya hilang? Rasul mengatakan pas pagi harinya, pas dia buka pintu rumahnya, dia menemukan 2 ekor kambing
dan 2 alat pintal. 1 kambing plus dengan bonusnya, dan 1 alat pintal plus dengan bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.